Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepuk tangan, lu 10 apa 2,5? Yang enak aja, amin. Persembahan 2,5%. Iya. Pak Guntur mana? Guntur. Yang section ini mulai minggu depan jangan taruh kursi. Yang 2,5 duduk di situ. Pasti bayar perpuluhan dia. Puas banget dia seminggu sekali. Gak usah cuci-cuci. Ya kan? Gak usah bergerak-bergerak. Loh, kita kan bayar 10%. Makanya kita kebaktian tenang aja. Ya kan? Paling berdiri, nyanyi, tempat. Santai. Ya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat. Ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Dan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Keluar, masuk semua. Masuk semua. Keluar semua. Ya. Iya. Oke, terus sampai ke bawah. Manggil pembicara sekali tampil, kalau pembicara Jakarta 3-4 juta. Gilbert lebih, di atas 10. Benar. Ya, hamba-hamba Tuhan itu anak tarepe, saudara. Ya kan? Belum yang lain. Main musik, beberapa song leader. Waduh, kita udah setiap minggu udah sampai kalau kita nggak diberi kekuatan Tuhan, saya collab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Setelah kemarin saya tampilkan bagaimana para Polikardus mengakui bahwa donatur-donatur mereka memang memerintahkan mereka untuk menghujat Islam. Bahkan Pak Bom yang sekarang sedang ngerem, sedang menjaga-jaga agar tidak dilaporkan. Jadi dia agak ngerem dalam menghujat Islam, itu mulai ditegur oleh para donaturnya, dimarahi, dikatakan akan berhenti transfer buat Pak Bom kalau Pak Bom tetap tidak gregetan, tidak menyerang iman Islam. Sedangkan Wak Donat yang jauh hari duluan ketakutan sudah berhenti, untuk sementara berhenti menghujat Islam. Karena beberapa bulan yang lalu lagi marak melaporkan. Tapi kita lihat beberapa minggu terakhir ini Wak Donat sudah mulai kembali membahas Islam, sudah mulai mengeluarkan kalimat-kalimat satir dan hinaan kepada Islam. Jadi memang tingkah laku mereka selalu seperti itu, polanya selalu seperti itu. Itu kalau dari kalangan apologet. Terus bagaimana dari kalangan pendeta, teman-teman? Kita tahu tahun lalu viral pendeta Gilbert Lumondong yang membandingkan ibadahnya umat Muslim dengan Kristen, yang membandingkan zakatnya umat Muslim dengan perpuluhan yang diberikan oleh teman-teman kita Kristen. Banyak sekali orang yang marah,
bahkan mempertanyakan kinerja penegak hukum yang meng-SP3-kan kasus tersebut, artinya diberhentikan. Ini miris ya, ini cukup miris, karena kita lihat niat dari pendeta Gilbert jelas mengolok-ngolok, walaupun dia mengatakan itu keceplosan, itu tidak sengaja, itu di internal yang dia pun nggak nyangka bakal viral, nggak nyangka akan ada umat muslim yang menonton. Nah, ini kan jahat sekali. Mereka selalu berpikir kalau untuk konsumsi internal, maka boleh mengolok-ngolok agama lain. Boleh mengolok-ngolok yang di luar. Ini kan nggak fair, nggak benar teman-teman. Bayangkan kalau setiap internal masing-masing, itu kerjanya mengejek-ngejek, menghina keyakinan orang lain. Ini kan nggak benar teman-teman. Ini baru yang terpantau. Kita nggak tahu isi gereja-gereja lainnya seperti apa. Kalau di masjid, jelas ya, khotbah Jumatnya, saat khatib memberikan ceramah, itu ada speaker. Orang non-muslim pun bisa mendengar, apalagi yang mungkin tinggal di sekitaran, apalagi yang udah biasa gitu, berhubungan dengan umat muslim. Mereka akan dengar. Mereka tahu khatib ini sedang bahas apa. Terang benderang. Di Islam nggak ada yang ditutup-tutupi. Beda dengan mereka yang dengan alasan, oh ini konsumsi internal, jadi boleh menghina keyakinan orang lain. Ini cukup miris dan lucu. Dan apakah Gilbert dibayar juga untuk melakukan hal itu? Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu apakah Gilbert juga dibayar oleh para donatur Islamophobia yang sama yang membayar Pak Bom Bom, Wak Donat, dan kawan-kawannya. Kita nggak tahu. Tapi yang paling pasti ini teman-teman, paling pasti baru-baru ini viral. Ya, Pendeta Samuel Gunawan, Big Boss dari gereja GSJS, gereja 1 jam saja, yang baru-baru ini sering mengundang Elia Miron sebagai penceramah tetap, sebagai pengkhotbah tetap di gerejanya, itu angkat suara mengenai bayaran Gilbert Lumondong. Jadi dia katakan, kalau dia, ya, untuk supaya bisa survive gerejanya, dia terpaksa mengangkat Elia Miron sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah, karena mungkin bayaran Elia Miron lebih terjangkau dibandingkan dengan yang senior-senior. Karena yang senior-senior ini bayarannya sampai 10-an juta ke atas. Nggak bisa kamu undang dia cuma ngasih 4 juta, 3 juta. Jangan harap. 10 ke atas. Kalau udah di atas 10, bisa jadi 100 juta, 200 juta, 300 juta, di atas 10. Ini cukup mengejutkan ya. Cukup mengejutkan karena sebelumnya Gilbert selalu kowar-kowar, hamba Tuhan itu jangan lihat-lihat uang, ya, uang persembahan yang diberikan. Jangan lihat-lihat bayaran. Harusnya kita itu fokus demi Tuhan, demi Tuhan, demi Tuhan. Selalu kowar-kowarnya seperti itu, semua demi Tuhan. Padahal bullshit semua teman-teman. Bullshit semua. Bullshit. Saya katakan bullshit. Banyak sekali orang-orang sekarang jadi penjual agama, orang-orang munafik yang menjadikan agama sebagai ladang pencarian. Ngeri teman-teman. Itulah saya selalu sampaikan, jangan kita itu, yang di pihak muslim ya, jangan sampai kita tuh tertular juga virus-virus Polycarpus ini. Jangan sampai. Kalau ada orang sibuk ya, pengen terkenal, supaya populer, supaya dapat saweran, itu kelewatan. Orang seperti itu kelewatan. Jadi sekali lagi, kita lihat, kita jadikan apa yang terjadi di Polycarpus ini sebagai pelajaran supaya kita jangan jatuh di lubang yang sama. Karena pepatah kuno mengatakan, hanya orang bodoh yang jatuh di lubang yang sama, sementara sudah ada orang lain yang jatuh ke lubang tersebut. Kecuali belum pernah ada yang jatuh, ini udah ada yang jatuh. Jangan sampai kita niru mereka. Kan kita udah tahu ada lubang di situ. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bagaimana kemunafikan dari Gilbert Lumondong? Ya, kita saksikan dulu teman-teman. Munafiknya seorang pendeta Gilbert Lumondong. Gereja itu dapat memberkati mereka untuk terus melayani. Karena ingat, pelayanan bukan soal uang, tapi yang pertama pelayanan soal membalas cinta Tuhan, yang kedua pelayanan soal jiwa-jiwa, dan yang ketiga pelayanan soal bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah melakukan hal-hal yang baik buat kita, dan yang keempat soal pelayanan adalah soal mengarahkan
jiwa, mengarahkan jemaat Tuhan, mengarahkan orang-orang percaya untuk hidup dalam kesucian, hidup dalam kebenaran, hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi kesimpulan saya buat saudara-saudara yang melayani, ingat, kita melayani bukan untuk cari hidup, kita melayani bukan untuk cari makan, kita melayani bukan untuk hitung-hitungan bisnis, kita melayani karena Tuhan itu baik. Kalaupun kita tidak mendapat apa-apa dalam pelayanan, tetap layani Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau ini tidak memberikan apa-apa, saya punya pengalaman berkali-kali dari saya. Karena ingat saudara yang kasih dalam Tuhan, saya melayani Tuhan dari tahun 1984, belum ada orang yang kenal saya, saudara-saudara. Dan saya baru masuk RCTI waktu itu tahun 91. Jadi 7 tahun pertama dalam pelayanan saya, nggak ada orang yang kenal, saudara-saudara. Saya pelayanan dari kampung ke kampung, dari persekutuan kecil ke persekutuan kecil, dari pelayanan-pelayanan di bawah kolong jembatan dan lain-lain, semua saya layani. Sampai sekolah-sekolah SMA, sekolah-sekolah SMP, saudara-saudara saya datangi, saya layani. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada kalanya saya melayani tidak dapat apa-apa, sampai apapun terjadi, tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu ada berkat Tuhan. Saya tahu apa artinya saya harus bergumul untuk bayar uang, transport kendaraan untuk menuju pelayanan. Tetapi sampai hari ini bisa saya buktikan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dia pelihara hamba-hambanya. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau mau melayani, tanya sama motivasi diri saudara sendiri. Sudahkah saya melayani dengan tulus? Sudahkah saya melayani untuk Tuhan? Sudahkah saya melayani karena kasih? Sudahkah saya melayani untuk jiwa-jiwa? Sudahkah saya melayani dengan niat yang tulus? Hanya untuk memuliakan Kristus, untuk menjadi berkat buat jiwa-jiwa, hanya untuk meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, doa saya, program PSM hari ini menolong saudara untuk melayani dengan tulus. Jadi karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kunci pelayanan, yang pertama tulus, yang kedua tetap hidup dalam kesucian, 3 tetap berakar pada firman Tuhan, dan yang keempat punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Karena itu saya tidak mau menghakimi siapapun yang pasang tarif dalam pelayanan. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Tetapi kalau saya boleh memberi masukan buat saudara, mari layani Tuhan. Gak usah terpikir soal uang, karena akhirnya kita akan menjadi hamba uang. Bukankah kita hamba Tuhan? Tuhan yang akan bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Manggil pembicara sekali tampil, kalau pembicara Jakarta 3-4 juta. Gilbert lebih, di atas 10. Benar. Ya, hamba-hamba Tuhan itu anak tarepe, saudara. Ya kan? Belum yang lain. Main musik, beberapa song leader. Waduh, kita udah setiap minggu udah sampai kalau kita nggak diberi kekuatan Tuhan, saya collab. Ada pendeta-pendeta yang untuk bisa berkhotbah, melayani dalam khotbah, mereka pasang tarifnya. 1 kali khotbah harus sekian. Tabloid Gloria pernah kasih headline besar, pendeta pasang tarif. Lalu saya baca di dalam berita itu, ada kisah tentang seorang pengkhotbah, pendeta diundang khotbah di satu gereja. Lalu pulang dikasih persembahan dalam sebuah amplop. Bulan depan majelis itu telepon pendeta, Pak Pendeta, kami sangat diberkati dengan pelayanan pendeta, bisakah berkhotbah lagi? Lalu pendeta itu jawab dari telepon, cari saja pendeta lain, saya bukan pendeta 500.000. Rupanya dia waktu khotbah pertama dikasih amplop 500.000, tersinggung dia. Karena dia mestinya pengkhotbah 5 juta, kok dikasih 500.000? Saya berulang kali diundang orang untuk berkhotbah, pertanyaannya selalu sama, Pak, bayarannya berapa? Kami mau undang Bapak, tapi mohon maaf Pak, tarifnya berapa? Kenapa mereka bertanya seperti itu? Saya pikir-pikir, mungkinkah sudah merupakan kebiasaan kalau undang pengkhotbah ada tarifnya, sehingga mau undang saya, mereka lalu bertanya bayarannya berapa? Maka pendeta-pendeta yang pasang tarif semacam ini, mereka bukan hamba Allah, mereka hamba mamon. Mereka memakai Allah untuk mendapatkan mamon. Dalam video tersebut nampak kegeraman di raut wajah dari pendeta Ezra Soru yang memberikan teguran keras kepada para pendeta yang memasang tarif
khotbah saat diundang untuk melayani. Pendeta memasang tarif itu bukanlah sebuah isu belaka, tetapi sebuah fakta karena telah diliput oleh sebuah media, yaitu tabloid Gloria. Pendeta Ezra Soru mengatakan bahwa pendeta yang memasang tarif atau tidak mau melayani apabila dia diundang dan diberikan persembahan kasih yang terlalu kecil dan tidak mau melayani, mereka disebut adalah pendeta yang melayani bukan untuk Tuhan, tetapi melayani untuk mamon, mengatasnamakan. Suaranya besar sekali ya. Tadi dia pakai apa ya? Software apa ya? Besar sekali baru feedback nih kalau dia bikin mungkin. Jadi begitu Lai Rudi. Jadi Lai Rudi kan dari dulu kan tahu Pak Bom. Pak Bom ini kan berdiri di beberapa gereja. Baru Pak Bom ini kan nama Bom, betul nggak? Soalnya kalau Pak Bom, Pak Bom ini kan sudah salah satu incaran, betul nggak? Lai Rudi juga sudah diincar. Apalagi Bom. Kita ini kan diincar. Nah, jadi resikonya ini, apalagi saya ini kan open kamera. Kalau orang yang tidak open kamera, pasti kan bicaranya enak-enak saja kan, betul nggak? Mereka enak, orang enak menghina sesama orang Muslim memang sama-sama Kristen bolehlah, betul nggak? Itu karena nggak ada tahu wajahnya. Nah, saya ini kan sangat sekali sudah di daftar garis merah kan. Satu langkah kesalahan pasti mereka laporkan. Otomatis saya ini kan punya gereja ini nanti kan, contoh saya dari gereja ini pasti saya kena. Gereja saya kan malu. Sekolah saya juga kan nanti malu. Nah, Lai Rudi kan dari dulu kena saya. Meskipun Lai Rudi marah saya, nggak apa-apa lah. Namanya kan kita saling menegur, ya kan. Tapi kalau kita fitnah orang tanpa punya dasar, kira-kira menurut Lai itu gimana loh? Ini ada beberapa apologetika. Mereka ini bilang apologetika, tahu firman Tuhan. Contoh Efesus 4 ayat 26. Tapi bicara-bicara di saya, bicaranya itu menjatuhkan begitu loh. Selalu gitu, terus-terus gitu. Kira-kira menurut Lai, kira-kira gimana itu Lai? Silakan Lai. Ya, begini nih Pak Bom. Akhir-akhir ini kulihat ada pergeseran, ya. Karena memang dulu kita kan saling menyerang, ya kan, ke sana. Tapi pada akhir-akhir ini ada namanya saling tangkap, ya. Kita cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Nah, Pak Bom, saya dan yang lain-lain menurunkan tensi yang tampak wajah, ya. Nah, di sini ada kekecewaan daripada penonton yang saya lihat. Karena mereka sudah terbiasa bahwa kita tuh harus garang segala macam, mereka nggak terima. Nah, di sini permasalahannya. Tiba-tiba mereka seperti kehilangan mana yang dulu. Mana Bom yang dulu, mana Rudi yang dulu, mana yang lain-lain yang dulu. Ya mereka kan tidak ngerti konteksnya, ya kan. Alkitab mengajarkan cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Keinginan mereka kita dielulukan, tapi begitu kita ditangkap, dicekel, mereka ini pura-pura nggak tahu, ganti akun, lari, dihubungi tak bisa, minta tolong nggak bisa, semuanya nggak bisa. Jadi adalah langkah, tapi nggak semua ya, maksud saya nggak semua. Langkah yang bijak itu Pak Bom, dan saya juga menurunkan tempo, menurunkan suhu ya yang panas ini. Ya, betul. Jadi orang-orang di luar sana tidak semua siap menerima. Makanya lihat Pak Bom, kalau kita nggak garang, kurang garang. Kemarin saya diskusi lagi sama si Kores, diskusi sama si Yusuf PA, diskusi sama si Goldian. Ada yang masuk, le kurang garang gini-gini. Aku bilang sama dia, iya keinginan kau kan saya masuk kantor polisi. Setelah saya masuk kantor polisi, yang pertama lari kau, aku bilang. Kenapa begitu ya? Kita lihat aja di Alkitab. Ketika Yesus ditangkap, kan semua lari. Tinggallah si Judas itu seorang diri. Semuanya lari. Dan itu sudah tertulis. Makanya Pak Bom adalah langkah yang bijak. Pak Bom mundur teratur sampai kondusif. Contoh kemarin aku berdiskusi dengan Kores. Si Kores itu licik. Ketika aku mulai membahas waktu itu hadis, kan ada tulisan Arab segala macamnya. Ketika aku bahas hadis, dia langsung keluar. Tinggal aku sendiri. Kebetulan aku lagi balik kamera, kan jadi monolog itu. Di sini kulihat mereka membiarkan kita monolog, itu direkam. Sampai kita tergelincir, itulah dijadikan bahan. Memang licik mereka Pak Bom. Makanya akhir-akhir ini harus berhati-hati.
Nah, satu lagi Pak Bom, gini Pak Bom kan sendiri yang naik 1, 2, 3, 4, 5, 6 termasuk saya. Satu saja menghujat di sini, mereka nggak akan dikejar polisi. Yang dikejar polisi Pak Bom. Kenapa? Yang menyiarkan ini, yang membuat ini dapat ditransmisikan Pak Bom. Kami nggak ada mentransmisikan ini. Kan begitu, sumbernya dari Pak Bom. Nah, yang tidak tampak wajah, polisi nggak mau urus. Karena dia hanya pakai unsur yang di depan. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, menyebarluaskan. Di situ aja diambilnya. Nah, cuman yang aneh, Rudi Simamora itu dia sedang berdiskusi berdua. Makanya saya dari dulu yang paling vokal menyuarakan bahwa Polresta Kota Medan terlalu arogan kepada orang-orang Kristen, ya, pendebat Kristen. Mereka tidak menerapkan pasal 28 itu, bahwa siapa dengan sengaja tanpa menyebarluaskan. Karena yang menyebarluaskan itu berdua, Rudi Simamora dengan lawannya itu. Tapi kenapa hanya dia yang ditangkap? Di situ memang ada juga unsur namanya Rudi Simamora on. Maaf ya saya katakan begitu. Karena begitu dia dicekel, kemudian kami sudah datang ke pengacara, tidak mau dia mengatakan sama polisi, Pak tunggulah pengacara kami sudah ada. Padahal ketemu orang itu siang. Tapi oleh penyidik Poltabes Kota Medan, belum bisa dia ditemui lama-lama. Hanya bertemu, teken, selesai. Nah, yang lucunya, dihadirkan polisi lah pengacara dari luar, pro bono. Datang dia diterimanya. Dan dia langsung, dia kira kalau dia mengaku hukuman ringan. Ini yang harus dipahami juga oleh orang-orang lainnya. Hati-hati kalian. Kita ini kalau udah bicara penistaan agama, mau kau mengaku, mau kau jungkir balik, nggak ada peringanan sama kau. Beda dengan kalau Uclim mengaku minta maaf, ringan hukuman. Contoh siapa? Yahya Waloni. Itulah contoh barang dulu kita ambil dengan MKC. Itu dua kejadian yang sama, waktu yang sama, tapi MKC dihukum 8 tahunan atau berapa itu ya, potong diskon lah, banding. Tapi Yahya Waloni hanya 7 bulan, putus 5 bulan. Keadilannya di mana? Nggak ada kan? Nah, jadi kawan-kawan, kalian bolehlah merasa kehilangan. Itu untuk sementara. Jangan kalian kira kami ini tidak melawan selamanya. Oh enggak. Sekarang buktinya saya sudah mulai berdebat sama Goldian, Nandar, Kores, sama Yusuf PI. Nanti malam lagi sama Yusuf PI, ada 4. Tetapi memang harus kita gunakan ilmu cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati. Jangan kalian paksakan bahwa kalian itu harus serang terus. Setelah itu apa yang terjadi setelah diserang? Gol. Masuk ke penjara. Setelah masuk ke penjara apa? Justru kalian kehilangan lebih lama. Sekarang coba lihat. Kalian kehilangan Rudi Simamora 2 tahun 8 bulan. Tambah 3 bulan, apa namanya ya istilahnya, pengganti dari uang 100 juta itu. Buatlah, paling cepat dia nanti 2 tahun itu keluar. Potong 2/3 masa tahanan, potong dia kemarin sudah ditahanan 5 bulan. Nah, kehilangannya kan lebih lama. Kalian tinggal milih, mana kalian lebih bagus, kehilangan hanya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kayak saya kan sudah 5 bulan tidak berdebat. Daripada kehilangan 2 tahun. MKC 6 tahun. Mungkin tahun depan MKC udah keluar ya, pembebasan bersyarat. Kalau nggak ada halang melintang. Nah ini kawan-kawan ya. Ini yang harus kalian pahami. Jangan emosi kalian tumpahkan. Kalian tidak senang dengan Pak Bom yang berubah, tidak senang dengan saya. Terus kalian mulai menghujat-hujat kami di luaran sana. Kalau saya nggak masalah kawan, saya udah kebal. Pak Bom ini, dia seorang pendeta juga. Kalau saya bajingan, bukan pendeta, dan saya bilang, saya pendosa. Enggak kalau berdosa lah. Kalau iya, enggak boleh. Ya. Tapi bajingan aku bajingan. Kalau Pak Bom kan jauh dari kesan seperti itu. Dan dia yang di belakang itu background dia. Dia kan lagi berkhotbah itu di gereja. Dulu betul dia penetua. Sekarang dia kan sudah ambil kependetaannya. Nah, yang paling unik saya dengar Pak Bom begini. Ada orang, kemarin itu di tempat Agatha juga hadir orang itu ya. Dan dia bilang ya itu, bahwa dia memberi, tapi diungkit pemberiannya ini. Ini kan pahit kali kurasa. Untung penggemarku belum ada. Seperti itu.
Ngapain dia ungkit-ungkit pemberiannya kepada Pak Bombong? Ya kan? Ya kalau diberinya 1 M masih mending lah. Ini misalnya diberinya misalnya cuma 500.000, terus diungkit-ungkit mulutnya ke sana kemari bocor. Kan ngeri kita ini dilihat ucilim-ucilim itu. Apa sih oten-oten ini? Masa uang segitu aja dipermasalahkan? Ngeri teman-teman ya, ngeri sekali teman-teman. Jadi mereka ini memang ya hamba mamon. Mereka ini penyembah uang teman-teman. Yang mereka ikuti bukan Tuhan yang benar, tapi yang mereka ikuti adalah uang teman-teman. Jadi mereka ini orang-orang yang sama dengan orang yang menyembah kepada gunung, ya, terus juga pesugihan dan sebagainya. Yang niatnya memang nyari uang. Ya, yang niatnya nyari uang. Orang-orang seperti itulah yang menyesatkan dan mengacaukan toleransi umat beragama di Indonesia. Orang-orang yang mau menghina keyakinan orang lain hanya karena dikasih, ya, ditransfer dan sebagainya. Itulah saya selalu bilang ya, saya lebih respect orang-orang seperti Esra Soru, Pendeta Mel Atok, ya, bahkan Risuli Lubis saya juga termasuk lebih respect. Ya, lebih respect dibandingkan dengan Polycarpus yang murni. Yang Polycarpus yang memang tujuannya itu nyari duit dengan menghina keyakinan orang lain. Kalau mereka-mereka ini masih ada pelayanannya, masih ada yang mereka lakukan demi kekristenan. Esra Soru, banyak pembelaan dia kepada iman Kristen, kita harus hargai itu. Kita hormati itu. Selama dia nggak menyerang keyakinan Islam, ya silakan. Ya, selama dia tidak menjelek-jelekkan agama Islam demi menaikkan agamanya, silakan saja. Sah-sah saja gitu kan. Itu hak semua orang memilih keyakinan masing-masing dan termasuk mempromosikan agamanya. Silakan Anda bilang kecap Anda nomor 1, tapi jangan jelekkan kecap orang lain. Yang jelek itu kan kalau seperti Gilbert, ya, menyinggung agama Islam, walaupun banyak orang bilang itu keceplosan, nggak sengaja, karena selama ini dia kan toleransi banget. Selama ini kan dia nggak ada masalah dengan agama lain. Bisa jadi. Karena kita nggak bisa menyelami isi hati orang ya. Kita nggak tahu apa yang ada di pikiran dia. Karena kita punya data bahwa Gilbert itu salah satu yang mendanai Polycarpus seperti Kosman bin Sunet, Saifuddin Ibrahim gitu. Apa tujuannya? Apakah Saifuddin ini tim penginjil? Enggak. Saifuddin nggak pergi ke pelosok-pelosok untuk memberitakan kekristenan. Yang dia lakukan menghujat agama Islam. Kosman, ya sama kan gitu. Ini yang membuat saya agak, agak miris gitu. Banyak orang tuh di depan kita tuh baik. Di depan kita tuh seakan-akan sangat toleransi, tapi di belakang tuh nikam. Itulah saya selalu mengatakan hati-hati dengan Takia Korintus. Orang-orang yang mengamalkan Takia Korintus demi kemuliaan Tuhannya bisa menghalalkan segala cara, hati-hati. Bisa jadi di depan kita dia baik, tapi di belakang kita menikam. Dan kita sudah jumpa itu banyak sekali. Sudah banyak contoh-contohnya. Terus kalau kita bicara GSJS ya, jadi kemarin saya sudah perkenalkan apa itu GSJS. GSJS adalah gereja 1 jam saja yang didirikan oleh Pendeta Michael Gunawan, ya, dan Samuel Gunawan ini adalah ayahnya Pendeta Michael. Ya, bisa dibilang orang paling penting juga lah di GSJS, salah satu founder pendiri GSJS. Bahkan bisa dibilang dia yang lebih aktif untuk urusan operasional, manajerial, dan sebagainya. Kalau Michael lebih fokus bagian pelayanan. Dan yang mengundang Elia Miron sebagai pembicara tetap itu adalah Pendeta Samuel Gunawan ini. Jadi waktu itu kita udah bahas ya, kenapa Samuel Gunawan mengundang Elia Miron sebagai pembicara tetap. Bahkan teman-teman bisa lihat, ya, hampir setiap minggunya Elia Miron ini mengisi. Ya, ini kalian bisa lihat. Kalian tinggal ketik aja GSJS Elia Miron. Muncul semua. Ya, ibadahnya kalau yang di Surabaya itu di Tunjungan Plaza. Ya, Tunjungan Plaza, teman-teman. Nih. Elia Miron, teman-teman. Oke? Awal-awal saya agak bingung gitu. Kenapa Elia Miron? Apa karena Elia Miron lagi terkenal? Apa karena memang Elia Miron ini bisa mengundang banyak jemaat baru? Atau ada apa gitu? Karena kan negatifnya juga banyak. Negatifnya, ya kita tahu Elia Miron ini kelakuannya seperti apa. Tingkah lakunya seperti apa.
visi misinya ke dalam kekristenan seperti apa, pandangan dia kepada karismatik seperti apa. Karena GSJS kan karismatik, jadi saya agak bingung gitu. Positifnya cuma dia terkenal, ya, dan bisa mengundang banyak orang, sedangkan negatifnya banyak. Ternyata selain positifnya itu ada lagi positif yang lain, yaitu bayarannya murah. Elia Miron bayarannya lebih murah dibandingkan pendeta-pendeta lain, karena mungkin masih junior, masih baru ya, belum bisa pasang tarif mahal. Belum. Mungkin tahun depan akan lebih mahal. Jadi mumpung belum terkenal sekali, mumpung belum mahal sekali, undang dari sekarang. Ya memang pembicara atau jasa ini seperti itu, teman-teman. Jasa tuh seperti itu. Saya punya teman ya, dulu kami acara-acara pakai dia jadi fotografer. Dulu ditraktir makan, dikasih 500.000 udah mau. 500.000 kita kasih sudah oke lah gitu kan, karena dia baru merintis. Kalau sekarang teman saya ini, teman-teman, untuk event ya, untuk event perusahaan, itu satu kali pemotretan, atau artinya satu hari itu dia kerja sama kalian untuk videografi, foto, itu 30 juta. 30 juta. Untuk wedding 40 juta. Ngeri sekarang bayarannya. Karena jasa itu ya seperti itu. Kalau dia sudah terkenal, ya sudah banyak yang mau pakai dia, ya akan mahal. Tapi Elia Miron karena masih GSJS yang pertama sekali, ya negonya lebih murah kan gitu. Negonya lebih murah. Nah, itu lumrah lah ya. Dan kalian pun ngerti lah. Yang begituan kan memang biasa terjadi ya. Jadi Elia Miron ini ya bisa dibilang salah satu yang lagi terkenal. Kalau bicara keterkenalannya ya mungkin setara lah dengan Gilbert. Kalau di media sosial. Bicara media sosial. Walaupun jam terbangnya belum banyak, tapi kan dia banyak membuat sensasi demi sensasi. Saya nggak tahu apakah Elia Miron besok-besok akan pasang tarif 10 juta juga. Ya, jadi siapa yang jadi manajernya beruntung nih. Ya, bagi teman-teman Polycardus, daripada kalian buat channel Polycardus, mending kalian jadi manajernya Elia Miron. Kan begitu. Mending jadi manajernya Elia Miron. Itu kiamat, itu daripada kabur sana kabur sini sembunyi ya. Daripada kamu hidup dari menghujat Islam, lebih bagus kamu jadi manajer Elia Miron. Kan kalian dekat. Kiamat sama Elia Miron itu kan ya 11-12 kan. 11-12. Sejenis mereka. Elia Miron adalah kiamat, kiamat adalah Elia Miron. Bukan ya. Elia Miron bukanlah kiamat. Kiamat bukanlah Elia Miron, tapi mereka satu hakikat, teman-teman. Hakikatnya sama. Hakikat mereka sebagai ya Johnny ya, sebagai Johnny, teman-teman. Jadi ya kembali lagi, kalau bicara bayaran ini saya selalu sampaikan. Ini penyakit yang sudah terjadi di Polycardus dan saya harap jangan sampai ada di pihak muslim. Itulah saya selalu wanti-wanti. Kalau ada yang mulai ya, istilahnya fokus dengan donatur, apalagi dengan yang sawer gede itu disebut sultan gitu kan. Kalau yang sawer gede udah suruh A, dia lakuin. Ya, dia suruh salto, dia salto. Dia suruh ngomong apa, dia ikuti. Ini udah bahaya. Itulah dari dulu saya lebih setuju dan condong ya. Para penceramah, ustadz, itu kalau bisa memang punya penghasilan tetap di luar. Ya, di luar bidang ceramah ini. Kalau nggak nanti dia punya fatwa bisa dibeli. Fatwa bisa dibeli, kalau nggak bahaya. Bisa tergantung titipan. Coba kalian dengar khotbah-khotbah pendeta. Sering sekali mereka bilang, oh iya saya mau sampaikan ini titipan dari Pak ini, pendeta ini gitu kan, pendeta yang ngundang dia, ada titipan yang harus disampaikan. Kalau udah titipan ini bahaya, teman-teman. Saya paling benci ya kalau ada orang yang tiba-tiba menitipkan sesuatu kepada saya, suruh saya harus begini begitu, ya. Terus begitu kita nggak lakuin, komplain dia. Saya selalu marahin gitu. Karena saya berprinsip ya, saya harus berdiri di kaki saya sendiri. Jangan ada yang mau ngatur saya. Kalau memang Anda mau mendukung, silakan. Tapi jangan berharap bisa mengatur. Memberikan masukan, oke. It's okay kalau masukan. Tapi kalau udah sampai berita-berita, nyebelin. Tahun lalu ya teman-teman, ada seorang bapak-bapak, bawaannya ya mungkin karena dia orang sukses, ya orang besar, dia merintah-merintah saya, harus begini, harus begitu gitu kan. Saya tolak. Bahkan saya marahi teman-teman. Saya marahi. Unirifa jadi saksi. Bahkan Unirifa nanya saya, kenapa kamu marahin Jul gitu kan? Bapak ini gini loh. Ya,
Dan yang beruntung Uni Riva jadi kan. Bagus juga saya bilang Uni, harusnya kamu jangan komplain saya. Karena begitu dia marah sama saya, mau nggak mau, dia harus tunjukkan bahwa dia orang hebat. Nah, Uni Riva yang ketimpah durian runtuh jadinya kan gitu. Jadi saya bilang kalau saya nggak mau diatur. Ya, terserah kalian mau bilang apa gitu. Kalau saya paling pantang diatur orang. Bagi penonton yang sering komunikasi dengan saya, pasti udah tahu betul ya bagaimana tabiat saya gitu. Saya nggak akan ikuti gitu. Karena yang saya lakukan ya masih yang sesuai gitu. Selama saya masih di jalur, saya rasa oke. Kecuali saya udah menyimpang, kalian kasih teguran, oke lah. Ya, dan kita terima masukan kok. Kita bukan anti kritik, kita siap untuk dikritik. Tapi sekali lagi kalau merintah-merintah ataupun nyuruh yang aneh-aneh, mohon maaf, kita nggak mau. Karena kita bukan Polycardos. Kalau Polycardos ya memang seperti itu mereka. Tergantung yang nyawernya suruh ke kiri lah mereka. Dan itu sudah disampaikan oleh Wak Labu kan, bahwa memang mereka mengikuti perintah dari donatur. Donatur akan marah kalau mereka sudah berubah, sudah tidak mau ikuti apa yang disuruh. Kalau kita jelas, ya kita harus berdiri di kaki sendiri. Jadi kalau masalah Gilbert Lumondong minta bayaran sampai gitu banyak, ya saya rasa wajar ya, karena badannya besar, pengeluaran dia banyak, ya belum lagi tanggungannya juga banyak, belum lagi ya kita tahu kelakuan anaknya ya. Anaknya kan sekarang kalau nggak salah dia bilang sudah tidak jadi pendeta, harus di Australia untuk merebut anaknya ya. Ya kan mereka pisah suami istri. Dan karena istrinya orang Australia, pengadilan Australia membantu istrinya supaya mendapatkan hak anak, dan Geren nggak bisa ketemu anaknya, ya nggak bisa ketemu cucu dari Gilbert, maka Geren Lumondong sedang memperjuangkan untuk mendapatkan hak asuh dari anaknya, dan itu butuh biaya gede. Tinggal di Australia ngurus gituan tuh biayanya gila teman-teman. Kita di Indonesia aja ngurus yang begituan aja ampun. Bayar pengacara, ngurus ini itu kan bayarannya gede tuh, besar yang harus dikeluarkan. Apalagi di Australia lebih gede lagi, lebih gila lagi. Maka kalau Gilbert minta bayaran segitu ya saya rasa wajar gitu. Bahkan saya pernah dengar ya Gilbert itu kalau pemberkatan nikah itu minimal 30 juta teman-teman. Kalau pemberkatan nikahmu mau ya Gilbert Lumondong yang memberkati. Ngeri teman-teman. Jadi kalau yang kelas-kelas murah, kelas-kelas cuman sanggup bayar sekian, ya panggil aja pendeta-pendeta kecil. Risuli Lubis mungkin masih terjangkau teman-teman. Saya nggak tahu ya Risuli Lubis kalau 500.000 masih mau nggak? Atau 490.000 ya, nggak sampai 500.000 gitu. Masih mau nggak Risuli Lubis itu diundang jadi pembicara? Ya mungkin mau. Atau MEM tuh nampaknya murah teman-teman. Jadi bagi gereja-gereja yang kecil, sadar diri, jangan undang Gilbert. Ya undangnya tuh kayak MEM itu murah teman-teman. Makannya nggak banyak, MEM bilang. Ya dia bilang dia nggak makan banyak kok. Dan dia nggak butuh bayaran banyak. Ya kita buktikan gitu. Kalau nanti dia minta banyak, kalian lapor ke saya. Ya, MEM pernah ngomong soalnya. Dia paling benci ada pendeta yang pasang tarif. Nah, pendeta Melato kan juga sama tuh. Marah ya. Gilbert juga, si Ezra Soru juga marahin tuh. Marahin kan, kalau Gilbert oke lah. Pendeta besar. Nah ini kayak Ezra Soru, MEM, coba kalian undang. Kalau nanti mereka minta bayaran mahal, kalian kirim ke saya tuh bukti permintaan uang dari mereka. Nah, kita viralkan, kita tampilkan video saat mereka bilang pendeta itu jangan jadi hamba mamon. Nah, biar orang lihat bahwa ternyata munafik atau tidak mereka ini. Simple sekarang itu kan. Kita tuh kalau sama orang itu, ya ngapain kita harus keras-kerasan? Kita cengli aja kalau kita bilang. Ya, semua itu harus fair. Kalau dia bilang A, ya udah kita tagih A-nya aja. Nggak usah kita tagih B, C. Kita tagih sesuai yang dia omongan. Kalau dia nggak bisa pegang omongannya, kita tampilkan nih. Ah, ini video dia dulu ngomong seperti ini. Selesai. Artinya ini orang nggak bisa dipegang. Kalau pendeta nggak bisa dipegang omongannya, untuk apa lagi kita dengar ceramahnya? Omongan dia sendiri aja pelin-pelan, apalagi ceramahnya. Bullshit itu. Orang yang masih pelin-pelan, ya, masih munafik, itu nggak akan bisa membawa kalian menuju surga. Nggak bisa mengajarkan kebenaran. Nggak mungkin ada firman Tuhan yang bisa keluar dari mulut pendusta. Ini yang kalian harus pegang.
Nggak mungkin ya orang pejina, orang yang nggak benar hidupnya, bisa ngomong tentang Tuhan. Enggak, teman-teman. Nggak mungkin. Ya. Nggak mungkin firman Tuhan itu bisa ada dari mulut orang seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.